Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Indonesia akan menghadapi partai terakhirnya untuk lolos ke ronde ketiga Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berhadapan dengan timnas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno. Tentu kita bisa melihat ya beberapa pertandingan terakhir di mana harapannya Indonesia bisa meraih poin penuh atau menang atas Irak, kan tetapi Indonesia juga akhirnya kalah ya kan. Ya di sini saya juga kecewa ya dengan Sinteyong yang sudah melakukan pertandingan yang dimana Sinteyong sendiri menginginkan pertandingan itu dilakukan lebih awal daripada jadwal yang seharusnya. Banyak berspekulasi bahwasanya pemain Irak malas lari dan lain sebagainya. Ya tentu kita mungkin lupa kalau pemain Irak juga sudah sanggup bermain lebih panas kondisinya dibandingkan di Indonesia. Karena kita tahu sendiri di mana Irak jauh lebih gersang daripada Indonesia. Dan dalam pertandingan tersebut Indonesia juga harus mengakui kekalahan 2-0 dari Irak. Tentu Indonesia gagal lagi meraih kemenangan selama melawan Irak. Ya setidaknya jika kita melihat catatan rekor pertemuan timnas Indonesia melawan Irak itu sebenarnya ada perubahan baik dari segi penampilan pertandingan sampai jumlah defisit gol yang dihasilkan. Pada pertandingan pertama yang dimana dilakukan di markas timnas Irak di Stadion Internasional Basra, di mana timnas Indonesia pada saat itu menelan kekalahan 5-1, yang dimana itu benar-benar sangat memalukan bagi timnas Indonesia. Selanjutnya di pertandingan pertemuan kedua di Piala Asia 2023, di mana Indonesia masih mengalami juga kekalahan dengan skor 3-1 ya. Dan yang paling terakhir kemarin Indonesia bertemu dengan Irak, kita tuh sudah bisa mengimbangi level permainan mereka. Jika kita lihat di babak pertama kita masih bisa mengurung pertahanan Irak, bahkan kita bisa melakukan shooting. Memang kita harus akui penyelesaian timnas Indonesia sangat buruk dan akhirnya pun kita mengalami kekalahan cukup cukup tipis ya kan, skornya 2-0. Artinya dari semua pertandingan 3 kali kita bertemu dengan Irak di level kualifikasi Piala Dunia bahkan di level Piala Asia, itu jumlah skornya mulai sedikit menurun. Tidak menutup kemungkinan jika nanti lolos ronde ketiga timnas Indonesia bisa saja satu grup dengan timnas Irak. Tidak menutup kemungkinan. Di situ mungkin kita bisa mungkin imbang lah ya gitu kan, kalau menang tidak mungkin. Nah, mungkin imbang lah seperti itu karena level permainan timnas Indonesia sudah mulai meningkat. Seperti itu. Ya, sudah mulai meningkat. Akan tetapi ya kita masih banyak PR mulai dari penyelesaian di depan gawang, kemudian menghindari kesalahan-kesalahan yang dibuat sendiri. Karena pada pertandingan terakhir kita melawan Irak itu mayoritas gol-gol yang tercipta itu bukan gol-gol yang fenomenal memang dibuat sama pemain Irak, melainkan gol-gol yang terjadi ke gawang Indonesia itu murni kesalahan yang dibuat oleh pemain Indonesia itu sendiri. Tentu ini menjadi PR bukan cuma pelatih tapi juga pemain agar lebih berhati-hati dalam melakukan penguasaan bola. Jangan sampai melakukan sedikit kesalahan, mulai dari salah umpan, salah atau salah passing, itu sangat-sangat merugikan tim. Yang dimana pemain-pemain Irak kemarin pada saat pertandingan terakhir melawan Indonesia, pemain Irak itu benar-benar frustasi di babak pertama. Dan cerdas ya pemain Irak hanya menunggu kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain Indonesia itu sendiri dan memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dibuat itu untuk mencetak sebuah gol, dan benar terjadi sebuah gol kan. Padahal kalau menurut strategi ya sudah cukup bagus Sintayong melakukan rotasi permainan yang dimana di babak pertama Sintayong memasukkan hampir 90% pemain naturalisasi dan di babak kedua dia memasukkan pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Hanya saja skema itu tidak banyak berubah dan tidak banyak berjalan di babak kedua. Malahan lebih banyak Indonesia dikurung di babak kedua dan
Pemain Irak dengan sabar serta cerdasnya pemain Irak hanya menunggu kesalahan yang dilakukan oleh pemain Indonesia untuk menciptakan sebuah peluang dan terjadi sebuah gol. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang sih pemain Indonesia kalau sudah main di level seperti ini ya nggak jauh-jauh, kalau ndak main long ball ya bikin kesalahan sendiri. Itu sudah seperti penyakitnya lah seperti itu ya. Hanya saja memang untuk di level saat ini timnas Indonesia, di generasi saat ini timnas Indonesia senior itu tidak punya mesin pencetak gol atau pemain-pemain yang selevel Buas Solosa seperti itu ya. Itu saja. Ya, kedepannya harapannya besok Indonesia akan bertemu dengan Filipina dan mudah-mudahan Indonesia bisa menang, ya kan? Bisa menang supaya bisa meraih poin penuh dan kita bisa lolos ke ronde ketiga atau putaran kualifikasi Piala Dunia ketiga zona Asia. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih kalian sudah menyimak dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton timnas Indonesia melawan timnas Filipina besok. Terima kasih.